yaitu dalam surah Al-Maidah ayat 6, yang dimana wudu adalah salah satu syarat sah untuk sholat. Nah, dimana dalilnya adalah ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, idza qumtum ila shalah, apabila kamu hendak sholat, faghsilu wujuhakum, maka basuhlah wajahmu, wa aydiyakum ila marafiqi, dan basuhlah kedua tangan hingga siku. Kemudian wamsahu bi ru'sikum. Yang kedua adalah selanjutnya adalah usaplah kepala kalian, dan wa arjulakum ila ka'bain, yaitu basuhlah kedua kaki. Nah, sudah dijelaskan bahwa ada beberapa anggota wudu yang wajib digunakan, yang wajib dialirkan air. Nah, syarat sah wudu, langsung kita masuk ke syarat sah wudu. Syarat sah wudu yaitu salah satunya harus beragama Islam. Jadi kakak sama abang semuanya, kalau Islam, kalau belum non-muslim, kalau misalnya dia wudunya sah nggak? Ya. Wudunya sah? Enggak ya? Enggak. Maka salah satu syarat sah untuk wudu adalah harus beragama Islam. Balik. Nah, ada yang tahu balik itu apa? Enggak. Balik itu dia sudah saya buat di situ, dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Anak umur 7 tahun udah tahu belum mana yang benar dan mana yang salah? Tergantungnya abang. Oh, itu aja. Nah, balik dapat membedakan mana yang benar dan mana yang salah. Kemudian berakal maksudnya apa? Ada yang tahu? Dia nggak gila. Tidak Hilang berakal, mempunyai akal. Dia nggak gila. Dia akalnya masih akal, ya kan? Berakal adalah dia tidak gila, ya. Apa namanya? Bisa berpikir, ya. Dia tidak stres, ya. Bersih dari hadas besar. Nah, bersih dari hadas besar. Ada yang tahu kakak hadas besar itu apa aja? Hadas besar apa aja? Ayo, nafas, terus ayo siapa kak? Lain, kemudian ya apa junub? Ya,
kita bahas di pertemuan akan datang. Oke, baik, selanjutnya oke, udah. Yang selanjutnya yaitu mengetahui tata cara wudhu yang benar. Jadi kakak semua, kalau kakak wudhunya tidak benar, asal-asalan, nah itu merupakan tidak memenuhi syarat sah, wudhunya tidak sah. Jadi kakak semua harus mengulangi nanti. Jadi kakak sama abang kalau wudhu harus diperhatikan baik-baik. Nah kita langsung masuk. Setelah syarat sah berarti ada rukun. Nah rukunnya itu seperti yang dalil kita bacakan tadi, yang saya bacakan. Nah yang pertama apa? Niat. Niatnya di mana? Di dalam hati. Kemudian apalagi tadi? Waktu membasuh muka. Terus kemudian membasuh siku. Nah terus kemudian mengusap sebagian kepala. Terus membasuh kedua kaki sampai mata kaki. Oke, yang terakhir Tertib. Tertib itu gimana kak? Berurutan. Berurutan. Tidak. Apa kalau misalnya nih ada yang wudhu nih, ternyata dia udah baca badan niat ya, dia langsung basuh tangannya, sah nggak wudhu? Sah nggak ya kak? Ya. Itu dia termasuk tidak tertib. Nah kemudian niat wudhu. Nah niat wudhu itu seperti yang biasanya yaitu nawaitu yaitu bisa dengan bahasa Indonesia juga sesuai bahasa daerah kita. Nah, dalam hati saya niat berwudu untuk menghilangkan hadas kecil lillahi ta'ala. Oke. Baik, kita langsung masuk sunnah wudu. Kak, biasanya kan kak, kita wudu itu kan banyak yang dibasuh, betul nggak? Banyak yang kita alirkan air, maksudnya bukan yang dari ke-6 tadi, yang 4 tadi, ya kan? 6 tadi dari itu kan? Ada yang namanya cuci tangan, iya betul? Itu termasuk sunnah wudu. Nah ini dia, mari kita pelajari sunnah wudunya. Nah sunnah wudu yang pertama itu membaca basmalah sambil cuci tangan. Oh ya, saya punya lagu yang tentang wudu. Abang sama kakak boleh ikut? Boleh. Oke, semuanya ikut tepuk tangan ya. Oke, lagunya gini. Tepuk wudu, cuci tangan sambil baca Bismillah. Kumur-kumur basuh hidung, basuh muka, tangan sampai ke siku, kepala dan telinga, tak lupa basuh kaki lalu doa. Nah, sudah kita sebutkan semua tadi ya. Nah, terus kemudian sunnah wudu mengusap kepala, ya, mengusap seluruh kepala. Berarti kita wudunya gini ya. Nah, tapi nanti yang saya tampilkan di sini wudunya itu menurut pendapat Imam Syafi'i. Jadi Imam Syafi'i pendapatnya untuk mengusap kepala itu hanya sebagian sehelai pun sudah sah salatnya. Oke. Nah, kemudian mengusap kedua telinga itu merupakan sunnah wudu. Terus membasuh atau mengusap anggota badan sebanyak 3 kali. Kalau misalnya 1 kali kita usap anggota badannya, sah nggak wudu? Sah nggak? Ya. Terus mendahulukan anggota badan yang baik. Masuk kita langsung pakai cara wudu. Oke, bisa kakak lihat ya. Yang pertama apa tadi? Baca basmalah. Sambil membasuh telapak tangan. Nah, yang kedua adalah kumur. Terus yang ketiga membasuh hidung. Bukan hidung yang ini ya, hidung yang kakek kalau bisa. Iya juga ya. Terus membasuh muka disertai dengan ini yang seperti saya bilang tadi. Pendapat ulama Syafi'i membasuh muka disertai dengan niat. Jadi niatnya itu di anggota badan, di anggota tubuh yang pertama dari rukun wudu. Rukun wudu pertama membasuh apa tadi? Membasuh muka.
wudhunya.